saya Sepnaring Zaluhu, mahasiswi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 877522958. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 7 optik dengan kegiatan praktikum 1 sifat cahaya. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, lensa cembung dengan lensa cekung, senter, lilin, penggaris busur, penggaris, tabir kertas, karton yang telah dilubangi, dan yang terakhir cat cermin datar. Percobaan cahaya merambat lurus. Setelah kita menyalakan senter dan mengarahkannya ke lubang pertama, perhatikan hasilnya. Ketika semua lubang pada ketiga kardus berada dalam satu garis lurus, cahaya dari senter dapat melewati semua lubang dan terlihat keluar di sisi depan kardus. Berkas cahaya tampak jelas dan lurus, oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa cahaya hanya bisa melewati lubang-lubang yang berada pada satu garis. Jadi, cahaya bergerak dalam garis lurus, bukan berbelok ataupun membengkok. Percobaan derajat pemantulan cahaya. Cahaya yang datang pada 30 derajat akan dipantulkan pula pada sudut 30 derajat. Pada sudut datang 45 derajat, pemantulannya juga membuat sudut 45 derajat terhadap garis normal. Kemudian, berkas datang dari 30 derajat, cahaya yang dipantulkan pada 70 derajat pula. Dan terakhir, sudut datang 90 derajat, menghasilkan sudut pantul 90 derajat pula. Percobaan pantulan kaca datar. Coba kita amati sifat bayangan pada cermin datar menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur menggunakan penggaris sepanjang 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin berada 15 cm dari permukaan cermin, maka bayangannya juga tampak 15 cm di belakang cermin. Ketika lilin digeser ke kiri atau ke kanan, bayangan lilin juga bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak, ukuran sama dengan benda, terletak sama jauh di belakang cermin, seperti jarak benda di depannya, serta bergerak mengikuti benda. Pemantulan cermin cembung. Pada pengamatan cermin cembung ini, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 8 cm menghasilkan bayangan yang tampak lebih besar, tegak, dan bersifat maya, karena benda berada di depan titik fokus cermin. Pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 4 cm, terlihat bayangan tampak terbalik dan diperkecil, menandakan bahwa benda berada di luar titik fokus. Kelengkungan cermin cembung sementara pada benda yang berjarak 20 cm dan jarak bayangan 2 cm, terlihat bahwa bayangan terlihat semakin kecil dan tetap terbalik. Pemantulan cermin cekung. Pada pengamatan terlihat bahwa setiap sinar yang datang akan dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin, yang disebut titik fokus maya. Berbeda dengan cermin datar dan cermin cembung, cermin cekung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar pantul. Akibatnya, bayangan yang terlihat tampak maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Pada pengamatan yang telah dilakukan
ditentukan, dapat diambil kesimpulan bahwa cahaya dapat merambat lurus dan bisa dipantulkan. Sifat cahaya pada cermin datar memiliki sifat benda sama dengan tinggi bayangan, tegak lurus dan sama besar. Adapun cermin cembung memiliki sifat maya, sama tegak, dan bayangan lebih kecil dari bendanya. Sementara cermin cekung memiliki sifat maya, sama tegak, bayangan lebih besar daripada bendanya.